Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alvan Bedawi, NPM 219100420050. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah ekonomi makro pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitungnya. Yang menurut saya, pendapatan nasional adalah suatu jumlah pendapatan yang diterima karena faktor produksi, baik itu produksi barang atau jasa dalam satu tahun tertentu. Jadi pendapatan nasional itu adalah jumlah dari pendapatan yang diterima karena faktor produksi, baik produksinya itu barang atau jasa dalam kurun 1 tahun tertentu. Dan cara menghitungnya itu ada 3. Yang pertama, cara pengeluaran, terus cara produksi, kemudian cara pendapatan, di mana rumusnya yang cara pengeluaran itu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X min M, kurangi, maksudnya dikurangi M. Jadi Y di sini adalah pendapatan nasional, kemudian C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi, G pengeluaran pemerintah, X-nya itu ekspor, dan M-nya itu impor. Jadi kalau diperincikan itu pendapatan nasional ditambah investasi ditambah konsumsi rumah tangga, kemudian ditambah investasi, kemudian ditambah pengeluaran pemerintah, kemudian ekspor dikurangi impor. Jadi seperti itu untuk metode pengeluaran ini. Kemudian yang kedua, cara produksi. Di sini rumusnya Y sama dengan dalam kurung Q1 kali P1 plus Q2 kali P2 plus Q3 kali P3, kemudian Qn kali Pn. Maksudnya Y di sini tetap pendapatan nasional, terus P1 di situ harga barang ke 1. Jadi P2-nya di situ tidak tertera, jadi sama ya antara Q1 dan Q2, P1 dan P2, kemudian seterusnya. Terus Pn di sini artinya harga barang ke N. Terus Q1 jenis barang ke 1. Terus Qn jenis barang ke N. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara pendapatan. Rumusnya Y sama dengan W plus R plus I plus P. Jadi Y-nya tetap sama. W di sini berarti pendapatan bersih dari sewa. R di sini pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. Terus I-nya itu pendapatan harga bunga. Kemudian P-nya itu pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Seperti itu rumusnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan aliran pendapatan 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor atau terbuka disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Nah, di sini yang 2 sektor tentang penjelasan aliran 2 sektor ini, pendapatan 2 sektor ini. Jadi aliran 2 sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari
rumah tangga, dan perusahaan. Jadi tidak ada kaitannya dengan faktor pemerintahan seperti itu. Dan kemudian di situ apa gambarnya seperti itu. Ini gambarnya. Nah, di situ untuk perekonomian dua sektor ini mencapai keseimbangan itu apabila pengeluaran yang direncanakan sama dengan output yang direncanakan. Jadi bagaimana ekonomi dua sektor ini seimbang bisa dilihat dari bagaimana pengeluaran itu sama dengan output yang direncanakan, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang 3 sektor. Nah, untuk yang 3 sektor ini, jika tadi itu yang 2 sektor tidak ada untuk penjelasan alirannya, jika yang 2 sektor tadi itu tidak ada istilahnya sentuh tangan dari pemerintah. Nah, jika 3 sektor ini adalah perekonomian di mana di situ terdapat peran pemerintahan, seperti itu. Jadi ruang lingkupnya bisa dikatakan seperti itu sudah ke nasional. Dan untuk perekonomian 3 sektor ini mencapai keseimbangan, yaitu apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Jadi seperti itu adalah syarat di mana ekonomi 3 sektor ini mencapai keseimbangan. Terus kemudian di sini yang 4 sektor atau terbuka. Perekonomian ini 4 sektor ini itu adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Jadi jika 2 sektor itu hanya terbatas di istilahnya itu mungkin bisa dikatakan perusahaan atau perorangan, 3 sektor itu untuk nasional. Nah, di sini dalam perekonomian terbuka atau 4 sektor itu sudah cakupannya itu meluas, yaitu perdagangan internasional, di mana dalam perekonomian terbuka ini sektornya itu ada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, kemudian luar negeri. Jadi jelas 4 faktornya itu faktor-faktornya itu ada 4, di mana yang terakhir itu yang saya sebut barusan itu luar negeri. Jadi adanya itu sudah atau cakupannya itu perdagangan internasional. Dan untuk perekonomian ini menjadi seimbang itu jika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran, seperti itu. Itu syarat perekonomian sektor ini menjadi seimbang, seperti itu. Kemudian lanjut yang pertanyaan nomor 3. Apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD AS? Terus apa yang membedakan teori tersebut dengan teori-teori sebelumnya? Jadi keseimbangan AD AS itu merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan konsep pengeluaran agregat.
berlaku pada harga tetap, sedangkan permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Itu pemahaman saya tentang keseimbangan ADAS. Kemudian yang membedakan teori ADAS dengan teori sebelumnya adalah teori ini memperbaiki kelemahan dari teori klasik dan Keynes atau teori-teori sebelumnya. Jadi fungsi atau perbedaan teori ini ialah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di teori-teori sebelumnya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.